Iya, kalau silakan. memang kalau ya, kita ketemu orang yang seperti apa ya, yang dia bisa melihat luas, walaupun dari saudara kita yang Protestan, tentu apa bisa menerimanya dengan apa argumen yang kita berikan ya. Tetapi memang ada satu satu hal, memang mungkin gitu ya saya gitu. Ah, karena dengan perbedaan seperti ini, Bapak bisa lihat Romo juga dia apa pastor Katolik, dia punya argumen banyak di medsos gitu. Tetapi kalau kita pilih medsos sekarang, siapapun Romo yang ada berdunia sosial gitu ya, tidak pernah ada yang memojokkan dari saudara-saudara kita sekarang. Bisa dibuka sekarang, banyak ya yang mengatakan dirinya masuk ke dunia medsos gitu. Tetapi saya melihatnya, ini bukan saya menghakimi gitu ya, sorry banget, saya tidak agamais juga. Semua orang tahu hal ini. Tetapi kalau dari pihak pendeta yang ada medsosnya, yang saya pernah lihat, kenapa bisa seperti ini ya, MYM mengatakan kalau dia bercerita tentang masalah 66, tentang masalah apa namanya itu antikris, dia selalu mengarahkan ke Roma, ke Vatikan gitu. Nah, hal-hal seperti ini memang ya kita sih kalau apa tidak masalah ya. Kita bukan agamais juga. Tetapi kenapa ada seperti ini gitu. Jadi kalaupun saya katakan begini, kita bisa cari apa yang saya katakan. Kalau dari pastor Katolik jarang untuk mengatakan sekte itu menjadi antikris. Tetapi kalau sekarang saya masuk di dunia medsos seperti ini, kalau kita berbicara misalnya dari ini, dari teman kita, nah langsung dia mengatakan itu, mengatakan hal-hal yang dia tidak mengerti mungkin ya, kita memahami orang ini tidak mengerti gitu. Tetapi dia langsung, oh itu di Roma akan terjadi begini, mereka adalah antikris. Dan itu bukan satu kata, dua kata yang kita dengar, banyak sekali gitu. Nah, hal-hal seperti ini mungkin kita bisa menguranginya. Kalaupun ada yang dari Katolik mengatakan begitu, mungkin ya, tapi Katolik kelihatannya sangat sangat tertutup. Artinya dia hanya berbicara kepada umatnya kelihatannya, tapi mana tahu ada gitu ya. Mungkin itu yang saya sampaikan untuk saling mengurangi. Tetapi saya melihat saudara kita di sini yang Bapak dosen ini sangat luas pemahamannya tentang masalah hal ini. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke, ditambahkan sama teman-teman yang lain. Silakan Pak Ivan. Silakan. Silakan Pak Ivan. Silakan Pak Ivan. Pak Ivan, iya, iya. silakan. Ini tadi ada Bro Gia minta diangkat, saya kurang tahu cara ngangkatnya nih untuk kembalikan dia ke room. Iya, jadi memang tadi sudah disinggung oleh Pak Jules tadi tentang perbedaan yang sudah saya kemukakan. Jadi dalam hal ini eh, tidak ada mau menyalahkan apa yang diyakini dan diimani Rasulullah Protestan, tetapi mau mengatakan bahwa akibat dari tidak masuknya uh, 7 kitab tersebut ke dalam kitab suci Rasulullah Protestan, ya dampaknya seperti tadi itu. Ada doktrin yang berbeda dan itu sangat signifikan, termasuk dogmanya. Dan itu tidak hanya satu poin saja, itu dia merambat ke berbagai hal dan akhirnya kepada praktek-praktek yang lainnya seperti penghormatan terhadap para kudus, penghormatan terhadap Bunda Maria. Nah itu kan dia saling kait mengkait. Nah ini yang barangkali uh, perlu dijelaskan juga mengapa pihak Protestan hanya menggunakan apa yang dikanon oleh Yahudi, sementara kita ketahui bahwa
Yesus Kristus haruslah yang menjadi acuan kita. Dan kalau ternyata baik Yesus Kristus maupun para rasul yang tercatat terdokumentasi dalam kitab suci Perjanjian Baru ada mengutip apa-apa yang ada dalam kitab Deuterokanonika. Nah, menjadi pertanyaan mengapa tidak juga mengikuti apa yang dilakukan oleh para rasul maupun oleh Tuhan Yesus sendiri. Karena dari penelitian ternyata banyak kutipan-kutipan Perjanjian Lama yang yang ada dalam Perjanjian Baru itu bersumber dari kitab Septuaginta, artinya Perjanjian Lama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Nah, itu yang dikutip. Nah, sementara kita ketahui bahwa kitab Septuaginta memuat di antaranya Deuterokanonika tersebut. Nah, ini lagi yang mungkin barangkali perlu kita dalami. Sementara begitu, silakan. Oke, jadi Pak Julitinus, mohon maaf, ini saya sekarang pakai HP supaya agak lancar karena tadi saya coba pakai laptop tapi sering bermasalah. Tetapi sebenarnya tadi saya sebenarnya mau menyampaikan lebih sistematis sebenarnya. Oke, karena beliau sudah keluar, tetapi tidak masalah. Beliau mungkin mendengarkan dari YouTube ini nanti atau kapan lah ya. Oke, pertama saya mau menyampaikan begini. Pak Julitinus, saya menghormati dan menghargai apa yang Bapak sampaikan, pendapat Bapak. Pertama, tadi saya sudah menyampaikan yang pertama, bahwa orang Yahudi lah yang menentukan, ya, yang pertama itu menentukan bahwa kitab suci yang mereka akui itu harus berbahasa Ibrani. Kalau Bapak mengatakan orang-orang Protestan mengikuti Yahudi, maka sebaiknya Deuterokanonika dan Perjanjian Baru itu harus dibuang, Pak. Karena apa? Karena kita menerimanya dalam bahasa Yunani dan orang Yahudi menolak bahasa Yunani. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ya, ada 3 pendapat sejarawan tentang Martin Luther mengapa dia menyebut Deuterokanonika itu apokrifa dan juga di dalam Perjanjian Baru ada apokrifa. Pak Ivan, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, lanjut, Bro. Jelas, jernih. Ya, oke. Nah, kalau Bapak konsisten ketika Martin Luther mengatakan Deuterokanonika itu apokrifa, maka apokrifa di dalam Perjanjian Baru itu juga harus dibuang. Harus dikatakan itu Deuterokanonika PB. Ya, jadi di dalam Alkitab Bapak seharusnya ada 2 Deuterokanonika itu. Yang pertama Deuterokanonika Perjanjian Lama, yaitu 7 kitab. Yang kedua Deuterokanonika yang ada di dalam Perjanjian Baru, yaitu ada 4 kitab. Yang pertama Ibrani, Yakobus, Yudas, dan Wahyu. Tetapi Bapak yang terkasih, Bapak-bapak itu tidak konsisten. Tidak konsisten mengatakan apokrifa Perjanjian yang berbahasa Yunani, yaitu 7 kitab itu mengatakan dia apokrifa, tetapi apokrifa di dalam Perjanjian Baru, mengapa kalian tidak buang? Itu pertanyaan besar saya sampai sekarang. Kalau konsisten, berarti harus dibuang. Yang ketiga, ada 3 pendapat ahli tentang Martin Luther. Pertama, Martin Luther membuang kitab Deuterokanonika dan juga mengatakan ada apokrifa dalam Perjanjian Baru itu karena masalah politis. Yang kedua, karena masalah teologis. Nah, nanti saya kupas yang masalah teologis. Yang ketiga, masalah iman primitif. Seperti yang Bapak Julitinus mengulang tadi, bahwa hanya mengakui yang diakui oleh orang Yahudi. Pertanyaan saya, Pak, mengapa masih ada PB dalam kitab Bapak? Bukankah itu bukan berbahasa Ibrani? Karena bahasa Ibrani lah yang diakui oleh orang Yahudi. Kitab suci yang berbahasa dan harus Ibrani. Kitab suci Deuterokanonika dan Perjanjian Baru itu bahasa Yunani. Kalau Bapak imam primitifnya, maka buanglah semua yang berbahasa Yunani. Seperti orang Yahudi. Selanjutnya, terkait dengan pendapat teologis.
ada sola yang dibuat oleh saudara kita Martin Luther. Apa itu? Sola Scriptura, sola gratia, sola fide. Mengapa dia mengatakan Yakobus, Ibrani, Wahyu, dan Yudas itu adalah apokrif? Karena bertentangan dengan sola fide dan sola gratia. Itu alasan sangat jelas. Karena apa, Pak? Di dalam Yakobus mengatakan, jangan hanya iman saja, jangan hanya gratia saja. Tapi apa? Perbuatan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka inilah muncul masalah teologis Martin Luther sehingga dia buang. Dan dia katakan, kitab Yudas, kitab Yakobus, kitab Wahyu dan Ibrani adalah kitab apokrif perjanjian baru. Maka di dalam terjemahannya di dalam bahasa Jerman, dia buat kitab ini sebagai appendix. Bapak lebih tahu arti appendix itu apa? Hanya layak dibaca saja, tidak masuk kanon kitab suci. No kanonik, kata dia. Kalau kita konsisten, maka di dalam perjanjian baru pun ada di kanonika, Pak. Buat harusnya kita, tetapi nyatanya tidak. Saya kurang tahu alasannya kenapa. Kalau di perjanjian lama ada Deuterokanonika yang dibuat oleh Luther, harusnya juga ada di Apokrifa, perjanjian baru. Selanjutnya, ya, terkait dengan arwah tadi, teman-teman tadi sudah menjelaskan. Mengapa orang Katolik ini ada doa arwah? Mengapa orang Katolik ini ada tempat sanatorium atau sederhananya tempat penantian? Mengapa? Karena Yesus mengatakan dalam kitab suci, ya, ada dosa yang bisa diampuni, ya. Ada dosa yang tidak bisa diampuni dan ada dosa yang bisa diampuni baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Kalau itu di neraka tidak mungkin bisa diampuni. Kalau itu di surga tidak ada perlu diampuni di surga karena tidak ada dosa di surga. Maka orang Katolik meyakini ada suatu tempat di dunia yang akan datang itu yang disebut sebagai purgatorium. Atau dalam bahasa Protestan itu tempat penantian. Atau bahkan mungkin ada yang mengatakan itu Hades. Nah, jika kitab Deuterokanonika ini ditolak, Bapak perlu ingat sejarah reformasi, Pak. Reformasi itu terjadi 30 Oktober, ya, diperingati 30 Oktober, ya. Kemudian Martin Luther memprotes itu ketika orang-orang Katolik merayakan hari raya semua arwah orang beriman dan juga hari raya semua arwah orang beriman, tanggal 1 dan 2 November. Alasannya mengapa menolak itu, mendoakan orang mati itu? Jelas, Pak. Waktu itu yang dia protes, ada kesalahpahaman antara Tetzel dan Martin Luther. Ini terjadi di Jerman, bukan Waduh, suaranya. Ya, Hilang ya, lagi, Bro Gia hilang. iya. Nganu soalnya belum mandi kembang. Ini kan malam Jumat, harusnya mandi kembang dulu di Rukiah. Di Rukiah. Ya, tapi bisa ditanggapi sama Bapak Guru di sini. Bagaimana tanggapannya, Pak? Ya, Pak Jul mungkin bisa menanggapi. Oke. Oke, tadi saya keluar karena mati HP-ku. Saya keasikan tadi waktu dengar, jadinya bateraiku itu habis, jadi mati. Sorry, saya keluar dari meeting tadi sebentar aja. Oke. Sebenarnya yang menjadi perbedaan kita sebenarnya atau yang menjadi masalah sebenarnya kita sering mengaitkan yang dahulu itu menjadi pembenaran sekarang. Jadi itu ada banyak hal yang memang sebenarnya di situ terjadi miscommunication. Nah, bagi saya apakah
orang-orang yang dari dulu itu tidakkah ada sebuah atau kesalahan pahaman di antara gereja-gereja? Kalau masalah istilah perpecahan di dalam kekristenan atau skisma itu bukan hanya terjadi pada masa Katolik Protestan. Kalau menurut saya loh ya, itu sudah terjadi masa-masa sebelumnya, abad-abad sebelumnya. Itu hanya karena doktrin. Nah, jadi demikian juga di dalam tubuh Katolik nanti akan pecah menjadi ini, ada Katolik, ada Protestan. Jadi kenapa bisa terjadi hal yang demikian? Menurut saya, nah itu tadi hal-hal yang menurut saya perlu diperbaiki cara berteologinya. Dan kalau kita mengatakan sekarang, kalau saya mengatakan Martin Luther menolak yang namanya Kitab Yakobus, berarti apakah saya dipaksakan untuk menolak itu? Nah, jadi di situ masalahnya. Karena saya nggak menolaknya. Nah, jadi kita melihat kenapa Martin Luther pada saat itu menolak itu. Nah, tadi saya disampaikan oleh Pak Gea mengatakan bahwa mencocokkan dari doktrinnya. Nah, jadi kalau saya mengatakan itu benar, nah tentu saya juga harus punya dasar yang kenapa saya mengatakan itu tidak benar. Karena di dalam literatur Kristen juga itu menuliskan seperti di dalam buku yang saya punya buku di sini Bapak Ibu, buku yang tebal, juga menyampaikan hal yang demikian bahwa Martin Luther itu pernah menolak yang namanya kitab atau surat Yakobus itu. Nah, jadi saya nggak bermasalah dengan itu dan saya tidak menyangkal bahwa apa yang dilakukan oleh Martin Luther itu sebagai sesuatu yang benar atau sejarah yang benar dia pernah melakukan penolakan terhadap kitab itu. Nah, tetapi apakah dengan itu, dengan kejadian itu, apakah saya juga harus ikut seperti Martin Luther? Tidak, saya rasa tidak. Karena saya melihat bahwa kitab suci yang utuh yang saya terima sekarang, nah itu adalah merupakan kitab suci yang benar-benar diyakini oleh bapak-bapak gereja dulu. Dan sebelum ada Protestan sudah ada Katolik. Jadi gitu, menurut saya tidak ada masalah dengan saya ketika Martin Luther bersikap seperti itu terhadap kitab-kitab suci sebagian yang dikatakan oleh Pak Gia tadi ditolak. Karena itu kami tahu dan kami juga menyadari itu dan itu tertulis di dalam literatur kekristenan dan ada juga yang memang berusaha untuk menjelaskan bahwa sebenarnya penolakan yang dilakukan oleh Martin Luther itu tidak seperti yang disalahpahami oleh sebagian orang. Jadi saya punya tersendiri alasan mengapa saya harus menerima Martin Luther sebagai penggagas atau reformator di dalam Protestan. Gitu, Bapak-bapak. Nah, gitu. Ya, oke, Pak. Ya, siap. Mungkin untuk Pak siapa nih yang putih nih? Bapak Pak Nainggolan, Pak siapa nih? Silakan, Pak. Nggak kebaca mata saya. Enggak, lanjut aja dulu, Bang. Silakan, Pak. Lanjut aja dulu, Bang. Mendengar aja ya. Iya, cuma dulu aja dulu, Bang. Ini siapa tuh nih? Pak siapa namanya? Pak apa tadi? Tapi apa? Kalau kita berhubungan dengan orang-orang yang seperti Bapak Guru, saya yakin
tidak ada gesekan ya, sangat yakin. Tetapi inilah kalau kita selalu berhubungan kepada orang yang pemahamannya masih sedikit, tetapi dia ngotot gitu. Tapi kalau untuk sekarang saya lihat kita ini diskusinya sangat indah menurut saya. Dan mudah-mudahan ke depannya hal-hal seperti ini perlu kita tindak lanjuti gitu ya. Sekalipun kita memang berbeda, tetapi mengatakan perbedaan itu sangat halus. Arti sangat halus itu tidak menyakitkan satu sama lain gitu ya. Saya melihatnya di situ. Jadi untuk malam ini saya sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak Guru di sini. Ya mungkin ya kalaupun memang berbeda, memang perbedaan itu udah utuh, tidak bisa diapa-apain lagi gitu ya. Karena memang ada literatur masing-masing, yaitu saya pikir perbedaan seperti itu bisa kita terima masing-masing lah. Mungkin itu dari saya. Terima kasih untuk Pak Guru di sini, bisa ditambahi teman-teman yang lain. Iya, ini Bro Gea kesulitan, jadi mungkin barangkali kita closing statement saja ya. Kira-kira gimana teman-teman? Iya, nggak apa-apa. Bisa closing statement. Iya. Mungkin dari Pak Jul bisa closing statement? Saya? Iya. Atau mungkin barangkali ada yang masih mau dibahas Pak Jul? Saya sebenarnya nggak terlalu ini Pak. Saya sebenarnya senang mendengarkan dari teman-teman sebenarnya berdiskusi aja. Sebenarnya saya nggak ada khusus Pak, nggak ada saya hal-hal yang khusus saya sampaikan. Cuman saya saya menyampaikan bahwa saya ini dari dari aliran kaum Injili, di mana saya punya patokan mengatakan bahwa yang ini salah dan yang ini salah. Dan saya punya satu ukuran menganggap orang itu tidak seiman dengan saya, dan itu ada di dalam di dalam iman atau di dalam pengakuan iman kaum Injili, Pak. Nah, supaya saya itulah sebabnya nanti saya juga tidak ratakan semua. Memang saya tidak menghindari bahwa di dalam kekristenan sendiri Protestan itu ada yang kami sebut sebagai bidat juga, yang sebagai aliran sesat juga. Jadi nanti jangan disamakan semua. Di dalam Protestan itu juga ada hal-hal yang terdapat, hal-hal pengajaran-pengajaran yang kami anggap itu tidak sesuai dengan Alkitab. Jadi saya ini dari kaum Injili itu kita punya ukuran tersendiri itu yaitu percaya kepada Yesus, kepada Tritunggal itu bagi saya luar biasa. Tidak ada masalah di situ. Tapi kalau dia menolak Tritunggal, itu bagi saya sudah dianggap sebagai aliran yang tidak baik. Nah, itu dalam pengakuan atau pengakuan iman kaum Injili, Pak. Nah, yang kedua, tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Jadi kalau ada orang seperti itu, ya sudah tidak bisa lagi dinyatakan sebagai umat Kristen atau orang yang percaya kepada Alkitab. Dan yang kedua, yaitu adalah ragu-ragu terhadap firman Tuhan atau menolak kebenaran firman Tuhan. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah dia tidak bisa menyeimbangkan kekudusan hidup. Jadi dia sembarangan hidup, dia tidak menjaga kekudusannya. Bagi saya itu bukan orang Kristen, tetapi dia menyalahpahami anugerah Allah. Saya nggak tahu nanti bagaimana pengakuan iman dalam Katolik, saya nggak tahu. Tapi ini dalam pengakuan kaum Injili, dalam kaum Injili.
Karena Protestan itu terbagi-bagi teologinya, dan ini adalah teologi kaum Injili. Dan yang berikutnya adalah percaya kepada kebangkitan. Dan itu bagi saya yang membuat saya, Bapak-bapak, tidak terlalu mudah untuk menilai iman seseorang, apalagi saudara saya dari Katolik. Jadi apa yang saya sampaikan ini, yang saya sampaikan tadi beberapa bagian ini, itu dari konsep Tritunggal kita sama, meskipun penjelasannya berbeda. Nah, dari masalah ketuhanan Yesus kita sama. Nah, kalau untuk masalah baptisan itu kan caranya tidak terlalu permasalahkan. Nah, itu hal-hal yang menurut saya yang perlu dibangun sebenarnya, yang perlu dikembangkan ketika kita berteologi dengan saudara-saudara kita, baik yang Protestan maupun yang Katolik. Itu menurut saya, Pak, terakhir dari atau closing statement saya. Bro Gia, bisa ambil alih? Ada teman kita yang baru masuk juga. Langsung Oke, mungkin teman yang lain bisa udah closing ini Kak? Ya, tapi kan closing ada. Masih bisa, tapi apabila memang ingin menambahkan hal-hal lain mungkin bisa. Kita membahas tadi persoalan mengenai kitab kanon ya, Deuterokanoni Kanonika ya. Saya singkat-singkat aja sih. Saya udah lama nggak muncul. Mungkin saya beri gambaran saja dulu. Saya beri gambaran aja dulu. Bahwa tadi fokus kita berbicara mengenai kanon Alkitab yang oleh sebagian pandangan mengatakan bahwa Katolik menambahkan 7 kitab Deuterokanonika tersebut. Nah, itu yang kemudian kita berkembang sampai juga dari saudara Pak Jul dari Injili memberikan sudut pandang dari apa yang dia imani. Oke, silakan. Silakan. Silakan Pak. Silakan Pak Aron. Pak Aron, silakan. Waduh, suaranya di mute juga. Atau sinyalnya juga bermasalah. Halo. Ya. Halo, ya. Pak Aron. Ya, halo. Silakan. Ya. Saya mau nanya ke Pak Julius. Pak Julius percaya atau memegang Septuaginta juga nggak? Halo. Loh, iya, saya pegang Septuaginta. Oke. Ya. Berarti kan intinya Deuterokanoni itu di dalam Septuaginta kan? Benar kan? Nah, ada sedikit pertanyaan buat saya. Jadi saat diterjemahkan. Ya. Iya. Ya. Halo Pak Aron. Dapat signal lagi ya. Ya, mungkin tadi Pak Jul pada pembicaraan terakhir ada menyinggung mengenai apa yang diimani oleh Katolik. Nah, kalau dari pihak Katolik mengikuti apa yang telah ditetapkan dalam konsili-konsili yang dikatakan sebagai iman rasuli ya, syahadat para rasul. Saya kurang tahu persis apakah di Injili mendaraskan juga syahadat tersebut atau syahadat iman rasuli yang pengakuan iman rasuli. Ya. Iya, pengakuan iman rasuli kita ya, benar Pak. Nah, kita setiap minggu itu kita sebutkan Pak. Nah, itu juga yang berlaku dalam liturgi gereja Katolik ya, pengakuan iman rasuli. Nah, sehingga pada titik itu saya kira tidak ada masalah di situ ya, karena kita menerima
Itu secara berbicara mengenai kanon tadi, ya seperti tadi yang sudah saya singgung bahwa dampak dari tidak diterimanya 7 kitab tersebut, ya otomatis dalam doktrin dan dogma itu terjadi perbedaan di situ, khusus yang tadi saya singgung mengenai mendoakan arwah yang nanti akan berkorelasi dengan doktrin atau dogma api penyucian atau purgatorium, termasuk di dalamnya adalah doktrin dan dogma sakramen pengakuan dosa atau sakramen konsiliasi, yaitu sakramen tobat. Nah, dari apa yang sudah kita diskusi ini, memang akhirnya kita akan melihat ke sana bahwa secara umum iman Kristiani itu tetap dipegang, namun ada hal-hal yang harus kita sepakati juga bahwa menjadi berbeda dan tidak diterima oleh karena tidak adanya atau tidak masuknya 7 kitab deuterokanonika tersebut dalam kitab suci saudara Protestan. Sementara dari pihak Katolik kami menerima atau apa yang ada pada Katolik semata-mata hanya menerima apa yang diberikan oleh para rasul, kemudian murid para rasul, dalam hari ini bapak-bapak apostolik dan berkesinambungan di bapak-bapak gereja, dan sampai dengan estafet sampai dengan saat ini. Memang sebenarnya dari satu sisi ada tuntutan yang wajib karena merupakan amanat ya. Dalam Injil sendiri Tuhan Yesus mengatakan dalam Injil Yohanes, pasalnya saya tidak terlalu begitu ingat, tapi Tuhan Yesus secara tegas mengatakan kepada Rasul Petrus sampai 3 kali, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, saya mengasihi. Dan Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Dan itu sampai 3 kali. Dan dialog ini dalam Injil terekamnya hanya terjadi antara Tuhan Yesus dan Petrus. Nah, dengan demikian, secara tanggung jawab, Uskup Roma yang dalam hal ini adalah pengganti Petrus memikul tanggung jawab amanat tersebut, yakni tanggung jawab menggembalakan domba-domba daripada apa yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Dengan demikian kita bisa melihat bagaimana Vatikan dalam hal ini para paus atau uskup Roma senantiasa berupaya untuk merangkul jemaat-jemaat ataupun gereja-gereja Kristen yang memang ingin menyatu kembali dalam penggembalaan pengganti Rasul Petrus. Dan seperti misalnya Anglikan ya, di situ memang ada semacam dokumen yang mengatur secara detail bagaimana jemaat Anglikan ataupun gereja Anglikan yang ingin kembali menyatu dengan penggembalaan Petrus. Nah, sehingga pada beberapa kasus imam-imam Anglikan yang sudah berkeluarga sebelum dia menyatu dengan gereja Katolik, nah tetap diperbolehkan kecuali uskupnya. Dan itu juga dengan sama halnya juga dengan Ortodoks yang tadinya memisahkan diri, kemudian menyatu kembali. Nah, seperti itu juga. Jadi secara tanggung jawab, Uskup Roma mendapatkan amanat yang mau tidak mau dia harus terima dan harus dia jalankan, karena itu amanat langsung dari Yesus. Nah, kita sebagai umat Katolik tentunya kita juga memiliki tanggung jawab itu secara tidak langsung untuk kemudian bagaimana hidup menggereja dan setia kepada penggembalaan Rasul Petrus yang kita yakini dalam kapasitas sebagai pengganti Rasul Petrus yang dalam lembaga ataupun dalam institusi magisterium
tentu memberikan pengajaran iman dan moral yang kita yakini tidak dapat salah. Mungkin sementara itu dari teman-teman lain ada yang mau tambahkan, silakan Bro Gea mungkin sudah masuk. Saya berikan kepada Bro Aaron dulu, silakan. Ini closing statement ya? Ya Pak Ivan. Iya, closing. sepertinya begitu karena kita terganggu signal, jadi mungkin ya kita closing statement, atau kalau mungkin Bro Aaron ada yang mau ditambahkan mungkin 1-2 putaran begitu sebelum kita. Iya, saya sedikit silakan, sih Bro Aaron. mengenai Septuaginta ya. Kalau menerima Septuaginta tapi tidak menerima Deuterokanonica itu saya rasa lucu. Ya, karena Deuterokanonica itu ada di dalam Septuaginta. Kita bisa melihat dalam kutipan di Perjanjian Baru, dalam Kisah Para Rasul disebutkan waktu Stefanus, Kisah Para Rasul 7 ayat 14 kalau nggak salah. Ketika Stefanus diadili, dia menyebut keturunan Yakub itu 75 orang yang ke Mesir. Ya. Tapi ketika kita kembali ke kitab Kejadian, kenapa itu ditulis 70 orang aja? Bisa dicek loh. Kejadian 40 ayat 27. Dibandingkan dengan Kisah Para Rasul 7 ayat 14. Kok bisa berbeda? Berarti Kisah Para Rasul 7 ayat 14 ternyata dicek ngambilnya dari naskah Septuaginta. Sedangkan kita kembangkan masalah ini, kita kembangkan. Kalau cuma terima Septuaginta tapi tidak terima Deuterokanonica, berarti itu milih-milih dong. Caplok-caplok. Ini sharing-sharing aja sih kalau buat saya. Bisa dibandingkan, bisa dilihat ayatnya loh. Kisah Para Rasul 7 ayat 14 sama Kejadian 46 ayat 27. Jadi di Kisah Para Rasul, Stefanus ketika mau dirajam itu dia ngomong itu, dia ceritakan itu dari Abraham, terus sampai dia bilang keturunannya Yakub. Keturunan Yakub itu ada sekitar 75 orang yang ke Mesir. Tapi kalau kita lihat ke Perjanjian Perjanjian Lama, ke Tanak, itu di Kejadian 46 ayat 27 menulisnya itu 70 orang. Nah, kenapa saya larinya ke Septuaginta? Karena Deuterokanonica itu ada di dalam Septuaginta. Nah, gimana tanggapannya Pak Julinus soal ini? Oke, nah memang kalau kita mulai dari situ, pasti kita akan bertanya, loh kok nggak masuk akal ya? Kalau kita terima Septuaginta seharusnya kita terima Deuterokanonica itu juga, karena pada saat Septuaginta atau Tanakh atau kitab Perjanjian Lama itu diterjemahkan di dalam bahasa Yunani sehingga namanya sekarang nanti yang namanya Septuaginta, lalu kenapa bisa ditolak yang namanya yang lain? Kenapa hanya yang bahasa Ibrani itu aja yang diterima? Itu kalau kita mulai dari sana, itu pasti akan kita berkesimpulan bahwa ini tidak logis dan itu akan kita salahkan yang satu. Tetapi kita memulai dari dasarnya itu, kenapa dia ditulis dan diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, yang namanya kitab-kitab daripada Perjanjian Lama ini. Dan ini bukan hanya keinginan orang-orang Yahudi sendiri, tetapi justru mereka pun dimintai untuk menerjemahkan kitab suci itu. Jadi di sini sebenarnya miscommunication-nya. Jadi saya mengatakan orang Protestan itu mengikuti semua kitab suci yang diyakini oleh orang-orang Yahudi atau yang dijadikan sebagai kitab suci hari ini. Nah, itu yang diambil oleh orang Protestan sendiri. Itulah sebabnya kenapa juga tidak termasuk di dalam
keyakinan orang Protestan. Dan ada banyak alasan-alasan yang lain kenapa bisa kita menolak hal itu. Atau bukan menolak, menerima dan memasukkan di dalam kitab suci kita orang Protestan. Tapi yang menjadi persoalannya sebenarnya, yang menjadi masalahnya, apakah ada dampak yang signifikan ketika kita tidak menerima kitab suci itu menjadi bagian kitab suci apokrifa ini menjadi bagian di dalam iman kita, khususnya kami orang Protestan. Lalu bagaimana pandangan dari pihak Katolik sendiri dengan tidak menerima apokrifa ini? Itu orang Protestan ya mungkin tidak ini atau ada dampaknya. Sebenarnya itu yang menjadi landasan kita dulu untuk bisa kita nanti berargumentasi dan saya juga bisa menjawabnya. Tetapi kalau hanya masalah terima tidak menerimanya, ya saya pasti menerima karena itu sudah dalam sejarah. Nah, gitu. Oke, saya satu kali lagi ya. Saya kerucutkan sedikit soal tadi ajarannya. Bagaimana soal mendoakan arwah ya di Makabe itu ya. Pak Julinus tahu enggak Protestan juga mendoakan arwah? Halo? Halo? Kalau dulu ya. Oke. Iya, kedengaran suara saya. Protestan mendoakan arwah, Pak Julinus tahu nggak? Sampai sekarang, Pak. Ya, ke Jerman ada sama Swiss. Di Jerman sampai Swiss, namanya Totensonntag, Pak. Di Jerman libur negara juga, Pak. Di Jerman dan Swiss itu masih, Pak. Mendoa ke kubur, Pak, pasang lilin. Bapak search lihat, Totensonntag namanya, Pak. Itu jatuhnya di minggu terakhir sebelum minggu pertama masa Advent, sekitar tanggal 20 sampai 26 November. Terlalu jauh, Pak Aaron. Nanti tanya sama Pak DG ya. Itu di Nias pun terjadi yang seperti itu, Pak. Yang namanya mendoakan arwah itu ada di Nias. Nanti tanya secara agama ini, secara bukan budaya, bukan secara budaya agama. Ya. Oke. Cek gereja Lutheran. Swiss sama Jerman namanya Totensonntag, Pak. Kalau di Amerika namanya Totenfest. Search aja. Itu All Souls Day namanya. Yang dikembangkan jadi Halloween itu loh, Pak. Silakan dicek. Karena itu sama kita jatuhnya sama itu, mendoakan arwah itu harinya di pokoknya minggu terakhir sebelum minggu pertama masa Advent. Sekitar tanggal 20-an sampai 30 November kalau nggak salah. Nah, jadi ternyata di luar dari dulu, cuma ya saya nggak tahu aja Protestan di Indonesia ya. Kok nggak ngikutin yang dari luar? Ya, saya ngomong secara umum aja kan, karena Bapak kan dari Injil ya, saya bisa katakan Protestan lah. Benar. Jadi itu ada itu All Souls Day, Totensonntag itu ada di Jerman dan di Swiss. Markasnya memang reformasi kan, Jerman sama Swiss. Jadi nanti Bapak cek aja lah, namanya Totensonntag, Pak. Silakan dicek. Baru nanti kalau ada pertemuan berikut kita bahas-bahas sedikit-sedikit lah. Saya cuma ngasih info aja sedikit. Makasih, makasih, Pak. Boleh. Ya, terima kasih. Lanjut, Gia. Oke, mohon maaf, ini saya kurang tahu, ini manja sekali sinyal saya ini ya. Oke, jadi dalam kitab Tobit, Pak, ya kalau tidak salah Tobit 12 ayat 15, di situ ada disebutkan nama malaikat, dan dia mengaku saya satu dari 7 malaikat. Dan ini ada dalam kitab Wahyu. Nah, maka ada yang lucu di sini, kalau ada nama orang Protestan memakai nama Rafael. Saya sering tanya, kamu Katolik? Bukan. Nama Rafael itu dari mana? Dari mungkin orang tua saya dengar dari teman saya. Nah, nama Rafael ini dalam Tobit 12 ayat 15. Oke. Dia hilang lagi, Bro G hilang lagi. Ya, Pak Jul, mungkin saya sedikit lagi tentang
nanti tadi kan Pak Jul ingin mengetahui kira-kira dampaknya seperti apa dengan tidak diimaninya menjadi bagian ya. Tadi kan saya sudah singgung untuk beberapa hal seperti mendoakan arwah, kemudian berdampak kepada doktrin dogma purgatorium, kemudian sakramen konsiliasi atau tobat atau pengakuan dosa. Nah, ini juga nanti dia berdampak kepada yang tadi Pak Jul sudah katakan, didaraskan pengakuan iman rasuli, yakni pemahaman atas persekutuan para kudus. Nah, ini menurut Injili pemahamannya seperti apa ini dalam terminologi persekutuan para kudus ini? Apakah yang dimaksudkan adalah para kudus ini mereka yang ada di bumi, atau barangkali mereka yang sudah berbahagia di surga, atau seperti apa, Pak Jul? Gini Pak, kalau saya pahami, dampak yang Bapak maksudkan tadi kan masuk kepada purgatori, dan orang Protestan kan nggak percaya itu. Dan lalu kepada ada satu lagi tadi itu, dan dampak-dampaknya itu kan tidak halo? Ya, lanjut Pak Jul, lanjut. Ya, itu kan tidak diyakini oleh orang Protestan, sehingga sulit untuk kita menemukan titik temunya di situ. Nah, jadi kalau tadi dihubungkan dengan yang namanya pengakuan iman rasuli, di mana di bait yang ketiga dia mengatakan aku percaya kepada Roh Kudus dan gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus. Nah, itu tidak mengarah kepada orang-orang yang meninggal itu. Nah, gitu. Persekutuan orang-orang kudus itu ya. Jadi kan tidak mau menyamakan. Artinya kan tadi Pak Jul mempertanyakan apa pengaruh dengan tidak diterimanya 7 kitab tadi kan. Nah, saya jelaskan bahwa pengaruhnya itu tadi, bahwa ternyata. Oh gitu ya, oke. Ya, artinya bahwa. Oke, sorry, saya salah paham saya. Iya. Okay. Nah, sekarang untuk yang para kudus ini kan dalam pandangan Katolik, kita meyakini bahwa gereja yang dimaksudkan itu adalah tidak hanya kita yang ada di bumi ini, tetapi melingkupi melingkupi mereka yang sudah berbahagia di surga, itu gereja yang berbahagia. Mereka yang masih menderita, yaitu di api penyucian kita katakan gereja yang masih menderita, dan kita gereja yang masih mengembara di bumi. Nah, para kudus atau persekutuan orang kudus ini melingkupi mereka yang ada di bumi dan mereka yang ada di sorga yang tadi. Nah, sehingga apa? Kami yang berada di bumi bisa meminta mereka yang sudah ada di surga untuk mendoakan kita ataupun mendoakan mereka yang ada di purgatori tadi. Nah, itu konteksnya. Sehingga dampaknya larinya kan ke sana. Pada saat tidak menerima itu, otomatis kan tidak menerima juga purgatori ya. Otomatis konteks persekutuan para kudus ini akan berdampak ke sana. Nah, saya kurang tahu persis apakah di Injili menolak pemahaman bahwa gereja yang berbahagia di surga, artinya mereka yang sudah bahagia di surga bisa mendoakan kita yang di bumi. Apakah Injili menerima itu? Oke. Nah, kalau untuk masalah gereja secara umum atau universal itu, dalam hakikatnya loh ya, itu kita sama di situ Pak. Saya rasa kita sama di situ. Hanya saja yang menjadi masalah adalah ketika kita mengatakan itu purgatori atau api penyucian di dalam saudara Katolik, itu kan orang Kristen Protestan nggak percaya itu, karena di dalam orang Kristen itu orang Protestan itu, bagi kepercayaan kita itu, ketika orang percaya meninggal itu masuk di Firdaus Pak. Tempat perhentian namanya, itu Firdaus. Nah, jadi di situ ininya, artinya orang itu tidak lagi berhubungan dengan arwah-arwah. Di mana didasarkan nanti firman-firmannya itu di dalam perjanjian lama. Jadi antara orang yang hidup dan itu di situ, makanya di situ dibangunlah, artinya dibangun teologinya bahwa tidak bisa lagi
orang hidup itu mendoakan orang yang sudah meninggal karena itu sudah ada di dalam Yesus. Justru kita yang sebenarnya menjadi harus memperbaiki diri selagi ada di dunia ini. Kalau mereka sudah tenang di rumah Tuhan. Nah, jadi begitu, Iya, Pak. Itu di situ iya, juga ininya. jadi tadi kan Bro Gea tadi ada singgung ya, ada dosa yang tidak bisa diampuni di dunia sekarang dan di dunia yang akan datang. Nah, menjadi pertanyaan, di dunia akan datang ini dunia yang mana? Sebab kalau yang dimaksudkan adalah neraka, itu memang tidak mungkin lagi. Tetapi kalau yang dimaksudkan itu surga, juga tidak dibutuhkan. Nah, jelas otomatis di dunia yang akan datang yang dikatakan oleh Yesus ini, tentunya bukanlah neraka, bukanlah juga surga. Nah, oleh orang Katolik yang dimaksudkan di situ adalah purgatori. Karena di purgatori tersebut, orang masih bisa didoakan oleh komunitas gereja yang tadi dikatakan gereja yang masih mengembara dan gereja yang berbahagia di surga, bisa mendoakan jiwa-jiwa ya. Jadi kita bukanlah seperti yang di perjanjian lama, kita panggil jiwa-jiwa untuk kita tanya togel, tidak seperti itu konteksnya. Tetapi kita mendoakan jiwa-jiwa tersebut, sehingga mereka yang didoakan itu oleh kerahiman Tuhan diharapkan untuk kemudian bisa disucikan dan kemudian masuk ke surga. Karena pemahaman kami bahwa yang masuk ke surga ini nihil cacat. Jadi sama sekali tidak ada kecacatan. Nah, sementara kita ketahui persis bahwa perbuatan kita bisa berdampak pada itu tadi. Ada dosa yang mendatangkan maut dan ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Saya kira ada dalam Yakobus atau Roma, Petrus kalau nggak salah, atau ada seperti itu. Nah, otomatis berarti di situ kan ada pemahaman bahwa ada kemungkinan dosa yang tidak mendatangkan maut itu masih kita bawa pada waktu kita meninggal. Sementara kita tidak bisa masuk ke surga tanpa nihil dosa. Nah, pemahaman Katolik di situ kemudian dengan kitab Makabe tadi, disinilah konteksnya. Ada pengajaran mendoakan arwah sehingga arwah yang tadi itu yang oleh pemahaman Katolik masih stay di purgatori, kemudian boleh masuk ke surga. Jadi tadi Pak Jul ada singgung mengenai Firdaus. Nah, mungkin barangkali di sini juga ada pemahaman yang berbeda. Dalam pemahaman Katolik, begitu seseorang meninggal, maka dia langsung diadili, pengadilan pribadi, pengadilan sendiri ya. Nah, dia diadili, hasilnya hanya ada dua, satu ke neraka atau satu ke surga. Nah, ke neraka kalau dia tadi itu punya mortal sin atau dia punya dosa yang mendatangkan maut tadi. Maka walaupun dia beriman, sudah dibaptis, tapi kalau dia pernah melakukan dosa yang mendatangkan maut dan pada waktu dia meninggal belum sempat dia bertobat, maka secara pandangan bahwa dia akan ke neraka. Sementara selain daripada itu, artinya yang tidak punya dosa mortal atau dosa yang mendatangkan maut tadi, maka dia akan berakhir di surga. Tetapi untuk sampai ke surga itu bisa langsung atau melalui api penyucian. Karena tadi itu masuk ke surga harus nihil cacat. Kalau dia masih punya cacat, dia bersihkan dulu di purgatori. Tetapi kalau dia sudah di purgatori, dia sudah pasti akan ke surga. Itu konsepnya seperti itu. Nah, tadi Pak Julan menyinggung mengenai Firdaus. Nah, pemahaman kami Firdaus itu sebenarnya adalah surga itu sendiri, tetapi tempat jiwa. Jadi di situ jiwa-jiwa yang katakan misalnya surga, tetapi dihuni oleh jiwa. Sementara surga dalam arti sesungguhnya itu adalah tempat di mana jiwa dan tubuh menyatu kemudian menempati surga itu tadi pada waktu kebangkitan badan ya. Nah, sementara Firdaus adalah surga dalam tanda petik yang dihuni oleh jiwa sendiri. Jiwa hanya jiwa saja. Nah, nantinya
yang dimaksudkan dengan surga adalah bukan hanya jiwa saja, tetapi jiwa dan badan yang sudah dibangkitkan. Itulah yang nanti yang masuk dalam surga. Nah, Surga. ini Oke. iya, ini kita lihat juga pada waktu kisah penyalipan, penjahat bertobat dan kemudian ini, dan Yesus mengatakan pada hari ini juga kamu akan ada di Firdaus. Nah, kenyataannya tubuh daripada si penjahat ini kan masih dikubur pada waktu itu ya. Nah, otomatis yang masuk ke surga adalah jiwanya. Sementara nanti dalam konteks surga yang final adalah tubuh dan jiwa. Sehingga Firdaus sebenarnya adalah surga juga, tetapi dalam konteks jiwa yang masuk ke situ. Jadi mereka yang masuk dalam keadaan yang hanya jiwa saja, itu dikatakan masuk dalam Firdaus yang juga adalah sebenarnya surga. Nah, mungkin gambarannya kurang lebih seperti itu, Pak Jul. Oke. Nah, kami bukan maksudnya bukan sama konsepnya, tapi maksud saya Firdaus itu juga di dalam konsep kekristenan sendiri berbeda-beda, Pak. Ada yang mengatakan Firdaus itu langsung surga, ada juga yang mengatakan Firdaus itu tempat perhentian sebelum masuk ke surga. Tapi saya di posisi Firdaus itu adalah tempat perhentian orang-orang percaya sebelum masuk di surga, karena saya percaya kepada pengangkatan. Karena nanti Tuhan akan mengangkat, gitu. Jadi pengadilan itu, rapture. Itu saya percaya kepada rapture. Jadi pengadilan itu hanya khusus untuk orang-orang Kristen atau orang-orang percaya. Pengadilan itu tujuannya adalah untuk mendapatkan mahkota. Itu yang disebut bema. Bema. Nah, sedangkan penghakiman itu hanya ditunjukkan kepada orang-orang yang tidak percaya Yesus selama ada di dunia ini. Jadi mereka dihakimi itu masuk neraka kekal atau surga kekal. Jadi di situ, karena saya orang kaum Injili yang dispensasional, saya percaya kepada kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun yang akan datang itu. Dan itu kerajaan 1000 tahun yang saya maksudkan adalah yang nyata, ini eskatologi saya. Jadi di situ nanti perbedaannya. Nah, sedangkan Firdaus itu yang saya maksudkan itu ya tempat perhentian roh-roh roh-roh orang percaya. Dan ada orang yang mengatakan memang Firdaus itu adalah langsung surganya. Ada di dalam orang-orang Kristen juga, orang-orang Protestan khususnya yang beranggapan seperti itu. Jadi maksud saya dari perbedaan-perbedaan ini sebenarnya kita harus mengungkap supaya bisa kita saling mengerti. Jadi jangan ditutupi di dalam Kristen sendiri bahwa ada perbedaan-perbedaan itu, dan itu tidak menjadi soal atau tidak mempengaruhi, karena ini kan masalah-masalah yang di luar kemampuan manusia untuk menentukan sebenarnya apa sih. Contohnya ya, kalau kita mengatakan Firdaus sama dengan surga, saya katakan kalau kita memaksakan bahwa itu harus sama, nah kita kan sama-sama juga nggak bisa membuktikan secara logis. Nah gitu Pak. Iya, jadi memang pemahaman Firdaus adalah penantian yang kemudian nanti masuk surga. Di situ bisa memunculkan berbagai pemikiran. Contoh sederhana misalnya mereka yang meninggal dan masih ada dosa ya. Dalam hal ini katakanlah bukan dosa mendatangkan maut ya, katakanlah ada dosa lah. Nah, pada waktu dia masuk ke Firdaus sebagai tempat penantian, ini kan berarti dosanya masih ngikut dia terus ini. Tidak, Pak. Ya, kan? Kita di dalam kaum Injili itu ada yang namanya konsep sanctification atau konsep pengudusan. Nah, pengudusan itu ada 3. Ada pengudusan secara posisi, ada pengudusan secara pengalaman, dan ada pengudusan yang akhir. Nah, itu ada 3 pengudusan itu. Jadi pengudusan posisi itu adalah pengudusan atas dosa-dosa asal atau dosa warisan. Itu namanya
pengudusan, dan itu dilakukan oleh Yesus Kristus. Itu tidak ada hasil usaha manusia di situ, hanya Yesus yang melakukan itu. Nah, kedua, itu dosa pengalaman. Nah, itu namanya progresif. Nah, itu dosa yang kita lakukan di dunia, tetapi kita minta ampun kepada Tuhan, dan itu yang dimaksud dengan dosa pengalaman selama dia masih di dunia, dan itu diampuni oleh Yesus atau Tuhan. Nah, sedangkan penyucian yang akhir ini adalah ketika seseorang dia melakukan dosa, tetapi dia tidak sempat mengampu dosa kepada Tuhan atau meminta maaf kepada Tuhan. Nah, itu yang dimasukkan penyucian akhir. Tuhan langsung sendiri yang menyucikan itu. Karena pertimbangannya begini, kalau hal itu dijadikan bahwa menunggu dia meminta maaf dulu kepada Tuhan, lah tiba-tiba kalau dia kecelakaan, orang itu dia marah tadi, lalu dia berdosa, lalu dia kecelakaan setelah itu, lah dia kan nggak sempat berdosa, nggak sempat dia meminta maaf kepada Tuhan. Lalu kalau dia masuk ke surga, nah itu kan dia bawa dosanya. Nah, ini pertimbangan seperti ini, dan ada dasar-dasar Alkitabnya. Nah, itu di situ, Pak, yang menjadi. Oke, ini menarik sekali. Pada gitu. dosa yang tadi yang dikatakan yang ketiga tadi, ini dosa ya. Ini terjadinya di mana ini? Di bumi, di Firdaus? Pokoknya setelah meninggal. Ini yang tidak bisa kita. Ini yang kita tidak bisa ini, Pak. Kan? Iya. Itu ini. Yang makanya... Tapi bagi saya itu, ketika dia meninggal di dalam Yesus ya, bukan di dalam di luar Yesus ya. Iya. Ketika dia meninggal, tapi belum sempat dia meminta maaf, itu langsung disucikan oleh Tuhan sebelum masuk ke Firdaus. Karena Firdaus itu adalah tempat yang perhentian orang-orang percaya. Itu pasti dia sudah disucikan sama Tuhan. Nah, itu, Pak. Nah, itu kan berarti otomatis ada, entah apakah di situ ada tempat dia disucikan langsung, atau ada proses penyucian sesaat setelah dia meninggal. Ya kan, berarti kan ada seperti itu. Nah, tetapi sebenarnya pertanyaannya begini, kalau seandainya dosa yang dikatakan mendatangkan maut, apakah juga akan berlaku yang ketiga tadi itu? Karena Yesus sendiri mengatakan, dosa yang menghujat Roh Kudus itu tidak akan diampuni dunia sekarang maupun dunia akan datang. Iya. Nah, artinya apa? Begitu dia melakukan itu dan belum sempat dia bertobat, keburu meninggal, maka otomatis yang ketiga itu kan tidak bisa terjadi. Atau terjadi juga? Nah, jadi begini, Pak. Mungkin kita akan berbeda dalam penafsiran dosa yang mendatangkan maut itu seperti apa, yang tidak mendatangkan maut itu seperti apa. Karena kita harus samakan dulu persepsi kita itu, maut itu dalam pengertian Katolik seperti apa dan pengertian saya seperti apa. Nah, itu. Nah, tapi kalau di dalam kita ke dosa yang oleh Tuhan Yesus katakan tidak dapat diampuni dunia ini maupun di dunia akan datang. Nah itu yang dosa yang mendatangkan maut itu apa? Nah, jadinya gini. Kalau contoh dari pihak Katolik yang paling bisa kita kategorikan zina. Karena apa? Zina gitu. Di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Lama kan, Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama kan, perbuatan zina itu kan sangat ini sekali. Entah zina fisik maupun zina rohani, itu kan namanya zina ya. Dan dari Perjanjian Lama itu kan sangat sekali di strike sekali kan. Dan oleh Tuhan Yesus sendiri malah jangankan kamu berbuat, kamu baru berpikir saja itu kamu sudah berzina dengan dia dalam hati. Artinya dosa zina ini dalam pemahaman Katolik, menurut saya apabila nanti dikoreksi oleh gereja ya saya akan turut, tapi menurut pendapat saya bahwa zina adalah masuk dalam kategori mortal sin, yang dikatakan dosa mendatangkan maut, ataupun dosa yang tidak dapat diampuni, karena itu sebenarnya adalah penghujatan terhadap Roh Kudus sendiri, yang kalau kita yakini sudah kita terima, yang berdiam dalam tubuh kita yang dikatakan sebagai bait, dalam tanda petik,
kemudian kita cemarkan, ini kan sama seperti itu. Nah, itu yang saya ingin ketahui dalam konsep pengampunan dosa yang tadi Pak Jul utarakan. Pada poin yang ketiga tadi itu, bagaimana dengan dosa-dosa yang masuk dalam kategori dosa yang tidak dapat diampuni tadi, untuk yang poin ketiga ini. Begini Pak, kalau di dalam umat Protestan itu saya nggak tahu ya, tapi saya anggap dulu di dalam kaum Injili ya. Nah, dosa itu tidak ada yang besar dan tidak ada yang kecil. Jadi maupun dia dosa, antara dosa perzinahan dengan dosa mencuri, dosa berbohong itu sama saja. Di dalam keyakinan kaum Injili, tidak ada dosa besar dan tidak ada dosa kecil. Nah, itulah sebabnya kenapa saya katakan tadi, mungkin di sini miss-nya itu adalah mendefinisikan arti daripada dosa yang mendatangkan maut itu. Ya, artinya begini, dalam perjanjian baru sendiri kan ada mengkategorikan ada dosa yang tidak mendatangkan maut, tetapi ada dosa yang mendatangkan maut. Sebenarnya kan dari pernyataan ini kan otomatis di situ sudah ada pengklasifikasian, ada kategorial terhadap dosa, yakni dosa yang tidak mendatangkan maut dan dosa yang mendatangkan maut. Sehingga kalau dikatakan bahwa tidak ada pemilahan ataupun klasifikasi dosa, otomatis kita bertabrakan dengan ayat tersebut, apalagi ditunjang dengan kata-kata Tuhan Yesus sendiri. Dosa menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni di dunia ini maupun dunia akan datang. Artinya bahwa ada dosa yang memang kalau kita katakan berat dan ringan, berarti ada dosa yang berat atau dikatakan mortal. Kalau dosa ringan ya venial sin lah. Arti kata bahwa dosa-dosa itu masih bisa diampuni. Dosa mortal kalau menurut pihak pengajaran Katolik, belum sempat dia bertobat atau menerima sakramen pengakuan dosa dan dia meninggal membawa dosa mortal, menurut pengajaran Katolik, dari situ sudah pasti dia ke neraka. Oke, nah kalau, itu yang saya maksudkan tadi Pak, itu kita berbeda dalam mendefinisikan. Jadi dosa-dosa yang dimaksudkan itu yang kami pahami oleh kaum Injili adalah yang mendatangkan maut itu pertama, bukan jenis daripada dosanya. Itu bukan itu yang di dalam kaum Injili. Tetapi yang di dalam kaum Injili itu adalah menyalahpahami atau menyalahgunakan kasih karunia Allah. Contohnya, dia tahu bahwa itu adalah dosa, lalu dia hidup dalam dosa itu. Nah, itu mendatangkan maut, berarti itu tandanya dia bukan orang percaya, tetapi orang yang tidak percaya. Di situ letaknya. Jadi, kalau tadi Bapak mengatakan menabrak bahwa kenyataan bahwa ada dosa yang mendatangkan, kita percaya bahwa ada dosa yang mendatangkan maut, tetapi bukan dalam jenisnya. Contohnya perzinahan lebih besar dosanya daripada pencurian. Nah, itu bukan di situ, bukan dibedakan dari jenis dosanya. Dosa mendatangkan maut itu. Nah, itu di dalam keyakinan saya sebagai kaum Injili. Karena kenapa? Mungkin bisa saya tambahkan, Pak. Oke. Ya, kenapa dalam iman Katolik itu ada membedakan dosa berat dan dosa tidak berat? Karena ini kembali kepada kita percaya Tuhan itu Maha Adil, bukan? Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu Maha Adil, maka dalam mengadili manusia pun harus adil. Ya, tidak mungkin ketika saya berdosa bunuh orang, itu sama dengan mencuri pisang di kebun orang. Ini soal keadilan. Dan kita percaya bahwa Tuhan itu Maha Adil. Nah, ketika nanti dia mengadili, maka orang Katolik mengatakan ada dosa berat, contoh tadi menghujat Roh Kudus, atau melanggar 10 perintah Allah lah. Ya, salah satu dari 10 perintah Allah itu misalnya membunuh, berzina, bersaksi dusta, atau lain sebagainya. Nah, itulah kenapa diklasifikasikan ada dosa berat dan dosa ringan, atau dosa besar dan dosa tidak besar. Karena apa? Karena Allah itu adil. Kalau tidak adil, berarti kalau semuanya dimasuki ke neraka yang berdosa, berarti yang membunuh orang enak sekali. Ya, hanya mencuri
pisang di kebun orang dengan orang yang membunuh orang. Nah, dimasuki ke neraka yang sama. Ini tidak adil. Nah, disitulah letak kenapa ada perbedaan. Karena Allah itu maha adil, maka kita buktikan keadilan etik di mana? Ketika dia mengadili manusia, ya, karena di surga itu kan tidak mungkin ada dosa, ya kan? Benar. Kita yakin bahwa di surga itu bersih. Nah, tadi Pak Ivan sempat menyinggung ayat yang mengatakan menghujat Roh Kudus itu salah satu dosa mortal. Kemudian Yesus mengatakan lagi, ada dosa yang bisa diampuni di dunia ini dan juga di dunia yang akan datang. Yang tidak bisa diampuni tadi kan secara langsung itu menghujat Roh Kudus, ya kan? Dan mungkin dalam 10 perintah Allah ada berbagai macam tindakan yang kita bisa lakukan. Nah, ketika mengadili tadi, maka karena Allah Maha Adil, kalau sudah dosa mortal, maka tadi diyakini bahwa dunia yang akan datang itu adalah purgatorium. Kesalahan di sini adalah orang memahami purgatorium itu neraka. Nah, ini yang sering saya dengar dengan orang yang tidak seiman dengan Katolik ya. Ini neraka. Bukan neraka. Bukan juga di samping neraka atau di kiri neraka, di kanan neraka, bukan. Ini adalah tempat penantian di mana ada pengadilan pribadi, ya, pengadilan pribadi sebelum pengadilan umum di mana Yesus datang. Nah, kita yakini Matius 25 itu Yesus datang mengadili penghakiman terakhir. Nah, orang-orang yang berdosa ringan tadi, yang tidak langsung masuk neraka, itu berada di api penyucian atau purgatorium, ya. Nah, ketika mereka diadili secara pribadi, disitulah yang namanya pengadilan pribadi, ya. Sebelum mereka masuk ke dalam pengadilan penghakiman terakhir. Kalau sudah masuk penghakiman terakhir, tidak ada lagi dunia yang akan datang itu mengampuni. Kalau itu sudah menentukan ke surga atau ke neraka. Nah, sehingga ada tempat di mana secara pribadi orang-orang yang tadi tidak melakukan pelanggaran mortal itu, dia mendapatkan pengampunan. Nah, tetapi yang mortal tadi, yang saya katakan, menghujat Roh Kudus, itu sudah menghujat Roh Kudus, membunuh orang, ya mungkin 10 orang, 20 orang, lalu yang mencuri pisang hanya sebatang pisang dia curi, kan tidak adil kalau dikatakan mereka sama-sama masuk neraka. Ini tidak adil. Nah, disinilah letaknya mengapa ada dosa berat dan tidak berat, atau ringan dan berat itu. Begitu Pak Julitinus, tambahan dari saya. Thank you. Begitu, Thank you. Kita bisa memahami sekarang bahwa memang seperti itu kita menafsirkan. Tapi yang saya katakan tadi, antara kita dengan khususnya dengan saya, itu saya tidak bisa tidak membedakan dosa itu dalam jenisnya. Nah, di situ mungkin ada perbedaan. Oke, Pak Gea. Saya setuju saya berterima kasih sudah banyak hal yang saya dapatkan malam ini di channel Pak Gea. Mungkin saya sambung lagi Pak Jul. Tadi Pak Jul ada singgung mengenai rapture ya. Ya, rapture, rapture ini dalam gereja Katolik kan tidak mengenal rapture karena terkesan nanti seperti macam menculik begitu kan kesannya kesannya seperti menculik dan ini kan tidak seperti itu. Mengapa? Pada waktu Yesus terangkat ke surga kan dikatakan juga bahwa dia akan datang dengan cara seperti itu. Seperti itu. Artinya apa? Dia tidak seperti ada 1-2 orang jalan terus kemudian ada yang diculik dan sebagainya diangkat seperti itu. Dalam pemahaman Katolik tidak terjadi seperti itu untuk yang rapture ya. Dan di sini kita berbeda lagi. Iya benar, benar Pak. Memang sekarang begini, karena dari pihak Katolik kita mendasari iman kita tidak hanya sebatas kitab suci, tetapi ada wewenang mengajar atau kuasa mengajar gereja, magisterium, dan juga tradisi suci, sehingga apa yang tertulis di dalam kitab suci itu ditafsir ataupun dipahami menurut tradisi suci dan kuasa mengajar gereja. Dengan demikian maka pengajaran yang bersumber daripada firman yang tertulis dalam kitab suci itu diajarkan, diterjemahkan, ditafsirkan oleh pelayan sabda, dalam hal ini magisterium maupun tradisi suci tadi. Nah, kita bisa menggali tradisi suci ini tidak berarti hanya dalam bentuk lisan saja,
Tradisi suci ini juga sudah banyak dalam bentuk tertulis. Dan sebenarnya bagian daripada tradisi suci adalah kitab suci itu sendiri, dalam hal ini Perjanjian Baru. Karena tadinya Perjanjian Baru hampir sebagian besar semuanya itu kan hanya dalam bentuk pengajaran lisan, terkecuali surat-surat Rasul Paulus itu ditulis langsung. Tetapi sebelum itu pun juga Rasul Paulus juga memberitakan Injil dalam bentuk pengajaran lisan. Nah, kitab suci ini sendiri bagian daripada tradisi suci yang kemudian sudah ditulis dan kemudian dikanon menjadi kitab suci. Sementara tradisi suci yang dimaksudkan ini adalah apa-apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para rasul yang tidak dibukukan dalam kitab suci. Ya, sebenarnya kita bisa temukan cukup banyak, tetapi yang saya catat di sini memang ada satu hal yang kalau kita lihat, sepertinya kita harus mulai merenungkan kembali bahwa apa yang dikatakan sebagai kitab suci ternyata tidak memuat semua apa yang Yesus katakan. Saya sementara lagi mencoba untuk mencari ayatnya. Yohanes 21, Pak. Kalau nggak salah. Yohanes 21. Iya ya, Ayat kalau nggak salah ya. Ayat Ya, 25. Ya, tetapi itu enggak. Kalau itu kan Injil ya, tetapi perkataan Yesus yang tidak tercatat dalam Injil, ya, itu kita baca di Kisah 20 ayat 3. Kisah, oke. Kisah 20. 20 ayat berapa, Pak Ivan? Sinyalnya Pak Ivan terganggu kali ya? Iya, benar. Gantian, Pak. Gantian, Pak. Iya. Oke. Ya. Halo Pak Ivan, kalau tidak terdengar saya lanjutkan atau mungkin Pak Julitinus, ini kita bagus sekali ya. Nanti mungkin selanjutnya kita akan program ini seperti ini nih, bagus sekali. Saya juga mendapatkan banyak hal baik dari Pak Julitinus. Ya, oke. Tadi Pak Ivan mengatakan ada hal yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 20. Saya tidak tahu ayat keberapa, tetapi di situ dikatakan bahwa Rasul Paulus mengatakan tentang memberi, ya, tentang memberi kepada sesama. Ya, tapi di dalam pembicaraan Yesus atau di Injil itu tidak ada kutipan itu. Nanti coba kita kita lihat ayatnya. Tapi berbicara tentang bagaimana kita memberi. Kita memberi dengan tidak bersungut-sungut atau bagaimana dalam Kisah Para Rasul itu. Rasul Paulus mengatakan Yesus pernah mengatakan ini. Tetapi kalau kita cari di Injil, ya, kata-kata itu tidak ada. Nah, ini adalah dikatakan sebagai suatu tradisi lisan yang sebenarnya tidak tercatat dalam Injil. Adanya di dalam surat-surat, ya, seperti Kisah Para Rasul. Begitu kira-kira Pak Julitinus, saya sangat senang untuk diskusi ini. Tapi saya kurang tahu apa Pak Julitinus besok ini mengajar, takut ngantuk-ngantuk nanti. Enggak, saya enggak ngajar karena kan kita kan online dan kita enggak ngajar ini. Nah, kalau saya dan ini bukan hanya saya saja, dan di dalam kekristenan itu, Protestan khususnya, memang di dalam Alkitab itu tidak semua tertulis apa yang sudah dilakukan oleh Yesus, dan kita yakin itu. Jadi kita tidak menyangkal itu kalau kita di dalam kekristenan itu, dan kita juga yakin bahwa ada yang namanya tradisi lisan. Bahkan saya mengatakan bahwa sebelum adanya kitab suci Perjanjian Baru tertulis seperti yang kita dapatkan sekarang, itu yang digunakan oleh para rasul itu hanya mengajar kepada para jemaat dan mengulang-ulang pengajaran itu. Tidak ada kitab suci seperti Perjanjian Baru
mungkin abad-abad bukan abad tahun-tahun ke-40-an ke atas baru ada yang namanya kitab suci yang tertulis itu. Nah, jadi menurut saya, bagi saya itu ada tradisi lisan itu ada. Oke Pak, gitu. Saya sangat senang Pak. Jadi ini nyambung ini kita ini ya. Jadi di dalam 2 Tesalonika ya 2:15 kalau kita baca ya 2 Tesalonika 2 ayat 15. Kalau kita baca bahasa Yunaninya ya paradosis ya di situ ya tulisannya Pak. Mungkin saya salah ngomong karena saya tidak terlalu pintar bahasa Yunani. Nah, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Latin ini kata-katanya jadi tradisiones. Ya. Nah, ini juga orang Katolik mengatakan bahwa di sini Rasul Paulus dalam 2 Tesalonika ini mengatakan kepada jemaat untuk berpegang teguh kepada ajaran yang tertulis maupun lisan. Nah, di terjemahan Indonesia ini kan lisan tulisannya, Pak. Tertulis dan lisan. Kalau seandainya kita tulis maksudnya secara detail begitu ya, bukan lisan misalnya, tapi mungkin kita tulis yang diajarkan secara turun-temurun melalui kata-kata. Nah, ini saya merasa nyambung di sini. Nah, jadi orang Katolik juga meyakini bahwa sampai sekarang ini ada hal-hal yang merupakan tradisi lisan dan ini sering disalahpahami nih Pak. Kadang orang berkata mungkin ini tradisi nenek moyang. Nah, ini yang kadang-kadang orang di luar mendengarkannya tapi memahaminya sebagai tradisi nenek moyang. Nah, dalam 2 Tesalonika itu yang disampaikan itu kan tradisiones, artinya diterjemahkan ke bahasa Indonesia lisan. Tetapi kalau kita mendetailkan lisan itu, yaitu disampaikan kata-kata tanpa menulis, begitu. Maka nyambung dengan yang Bapak sampaikan tadi, mungkin 8-15 tahun setelah Yesus naik ke surga, belum ada tulisan Injil. Ya, belum ada tulisan Injil. Nah, jadi disinilah juga kita mempunyai titik temu menurut saya. Jadi banyak hal dalam gereja Katolik itu, kalau orang bertanya mana ayatnya, nah ini kadang-kadang ini membuat kita menggaruk kepala ini Pak, karena di Tesalonika ini kita kan percaya firman Tuhan ini kan ya dan amin. Nah kalau 2 Tesalonika 2:15 ini dikatakan sebagai firman Tuhan, berarti yang tertulis di situ ada yang tertulis, ada yang lisan. Berarti ini abadi. Ini abadi. Tidak bisa dihilangkan begitu. Nah, contoh sederhana yang menjadi masalah buat saudara-saudara kita saat ini, lebih banyak dalam teman-teman Protestan misalnya tentang Tritunggal. Nah, tadi mungkin Pak Julitinus juga sudah menyinggung kan. Nah, ini kan kalau ditanya mana ayatnya ini kacau ini karena tidak ada ayat langsung yang mengatakan itu. Benar. Nah ini kembali ke tradisi lisan Pak. Mungkin tapi saya tapi saya nggak tahu kenapa nanti saudara atau Pak Gea apakah ada di dalam keyakinan Protestan atau mendengar dari beberapa orang menolak tradisi lisan ini. Saya juga kurang. Oh gitu ya. Banyak Pak. Termasuk begini Pak. Saya jelaskan dulu sederhananya tradisi lisan itu ya. Tradisi lisan itu misalnya Pak pemakaian patung. Ya, pemakaian patung atau ikon. Nah, kalau kita lihat sejarah begini Pak. Jadi kadang saya lihat begini. Teman-teman kita yang lahir belakangan ini seolah-olah merasa lebih benar daripada jemaat perdana. Saya yakin Bapak pernah membaca sejarah penganiayaan umat di Roma pada masa Kaisar Nero. Kaisar Nero, ya. Nah, ketika mereka membuat katakombe, ya, katakombe, di dalam katakombe ini mereka memakai simbol-simbol. Ya, simbol entah itu salib, entah itu ikan, entah itu gambar-gambar dimensi 2 atau dimensi 3, itu mereka buat. Nah, ketika kita tidak melihat itu, maka yang muncul sekarang adalah kita menuduh, waduh orang Katolik ini nyembah patung, nyembah gambar,
mungkin nyembah gambar kepada orang ortodoks ya, tapi akan lucu ketika tidak melihat background-nya, sejarahnya, atau mungkin pada abad ke-6 Bapak pernah baca Santo Yohanes dari Damaskus, seorang pembela iman. Dia itu menolak ketika kaisar itu menghancurkan semua gambar-gambar dan patung-patung Yesus. Dia menolak. Ada konsili itu oke. Saya tahu. Oke. Mantap. Ya, itu saya sangat senang soal ini, Pak. Jadi akhirnya saya berpikir begini, kalau teman-teman kita ini menolak mentah-mentah tanpa data, ada sesuatu yang lucu di sana. Karena kalau demikian, jemaat perdana dulu ini sesat semua dong. Karena mereka membuat gambar-gambar itu. Jadi, mana yang harus kita ikuti? Sementara mereka di zaman para rasul membuat hal itu. Tidak ada larangan dari para rasul, kamu jangan buat gambar itu, ini sesat. Tidak ada perkataan semacam itu. Itu mirip dengan ajaran Tritunggal. Kalau Bapak baca literatur, misalnya, Santo Ignatius dari Antioquia hidup tahun 50, Pak. Itu dia mengajarkan Tritunggal. Itu Rasul Yohanes, Rasul Petrus, Rasul Paulus masih hidup. Tapi tidak ada larangan yang mengatakan itu sesat. Nah, kenapa orang di zaman sekarang sangat lucu menolak sesuatu yang pada zaman para rasul tidak ada data-data yang mengatakan ini ditolak. Begitu, Pak. Mungkin ada tanggapan. Silakan, Pak. Nah, begini, di dalam umat Protestan itu, dan ini saya rasa ini keseluruhan, dan ini satu keyakinan dengan masalah tradisi lisan ini. Nah, tradisi lisan di dalam kekristenan itu yaitu kitab-kitab suci yang sudah tertulis sekarang. Nah, itu tradisi lisan yang dimasukkan adalah kitab-kitab yang sudah tertulis sekarang. Jadi sebelum tertulis dia, itu yang digunakan sebelum menjadi sebuah teks, itu yang digunakan adalah tradisi lisan untuk menyampaikan kepada jemaat. Itu pengertian tradisi lisan di dalam Protestan. Nah, masalah tadi gambar ini yang gambar Yesus, justru agak sedikit juga saya tidak menolak sepenuhnya, dan di sini juga agak terjadi kesalahpahaman antara Protestan dan Katolik yang mengatakan menyembah patung. Karena saya sudah beberapa orang tanya bahwa bukan menyembah patung. Nah, tetapi ya terkesan seperti itu karena ada patung di mana-mana. Jadi kalau kita kembali kepada sejarah, memang ada satu yang namanya konsili untuk menyatakan bahwa ada atau menyatakan gambar itu seperti apa sih, pentingnya gambar itu. Justru kan gini, kalau kita berpikir secara jernih ya, dengan adanya foto berarti itu menunjukkan orang itu ada. Tahu maksud saya ya? Nah, itu menurut saya, dengan ada foto seperti saya sekarang, dengan melihat foto saya di gambar, berarti itu tandanya bahwa orang itu sudah ada sebelumnya. Nah, hanya di dalam iman kekristenan, gambar Yesus yang kita pandang sekarang itu kita lihat itu tidak bisa kita mengatakan bahwa itu adalah gambarnya, karena gambar Yesus sekarang sudah berbeda-beda. Sudah ada gambar yang modern, sudah ada gambarnya itu yang ini. Tapi tetap kita mengatakan bahwa Yesus itu ada, dan masalah patung itu adalah aksesoris di mana menyatakan bahwa memang itu yang membuktikan bahwa Yesus itu ada, atau bukan membuktikan secara ini loh ya, tetapi itu ada dalam sejarah, kan begitu. Oke. Begitu Pak Gia. Gak kedengaran suara Pak Gia soalnya. Oke Pak. Ya. Nah, inilah kesalahpahaman yang sering terjadi, tetapi di dalam kekatolikan itu sudah ada aturannya dalam katekismus ya. Aturan tentang patung ini.
Nah, mungkin Bapak bisa baca di situ ya. Jadi ini adalah apa yang diyakini oleh Gereja Katolik yang tercatat di dalam Katekismus Gereja Katolik, bahwa kita itu bukan menyembah patung atau gambarnya, tetapi menghormati sosok yang ditampilkan. Ya, menghormati sosoknya, bahwa dia pernah hidup, dan kita meyakini bahwa manusia ini adalah makhluk visual, ya, makhluk visual. Maka dia tidak hanya membutuhkan yang transenden, tapi dia juga membutuhkan yang bisa kelihatan. Nah, bahkan kalau kita kembali kepada Bapak Reformasi, mungkin pasti Pak Julitinus pernah membaca bukunya Martin Luther yang berbicara tentang patung, dan juga bukunya Calvin, dan juga bukunya Zwingli. Beliau bertiga ini, saya baca bukunya, mereka menyatakan bahwa pentingnya suatu gambar untuk menyatakan bahwa seseorang itu pernah ada dulu. Nah, tadi yang Bapak sampaikan itu sepertinya pendapatnya Martin Luther, bahwa nah, jadi kita tahu seseorang itu ada karena ada gambarnya, ada wujudnya. Nah, terkait dengan tadi Bapak mengatakan bahwa ada perkembangan wajah Yesus. Nah, ini kita tidak bisa pungkiri karena ada yang namanya inkulturasi, ya. Inkulturasi maksudnya agama Kristiani masuk dalam budaya, ya. Jadi samalah seperti kita di Nias, Pak Harefa. Kalau kita di Nias menggambarkan Yesus itu tidak mungkin menggambarkannya pakai cara Barat, pasti pakai cara orang Nias di sana. Seperti apa mereka meyakini Tuhan yang Maha Tinggi itu. Ya, maka dan nanti kalau kita cari tahu kata Lowalangi itu kan itu dari keyakinan nenek moyang, kata Lowalangi untuk Yahweh. Nah, itu jadi ada inkulturasi, bahkan dari kata-kata rohani pun itu ada inkulturasi di dalamnya. Yehova, Lowalangi, terutama kata Lowalangi ini. Di dalam buku Pendeta Dorcas Daily, dia menulis bahwa kata Lowalangi ini diambil dari keyakinan orang-orang Nias zaman kuno. Nah, ini kan masuk dalam budaya ini. Nah, sama dengan gambar. Ketika gambar ini dibuat di suatu tempat tertentu, entah itu di Afrika, pasti disesuaikan dengan orang-orang Afrika. Karena itu yang namanya inkulturasi. Nah, tetapi yang mau dimaksud itu adalah esensinya sebenarnya, Pak. Esensinya bahwa kita menghormati sosok yang pernah hadir bernama Yesus, bernama Bunda Maria, bernama bapak-bapak gereja. Itu sama juga ketika kita menghormati para pahlawan. Ada perayaan khusus untuk mereka, Hari Pahlawan. Nah, di dalam gereja Katolik ada juga perayaan khusus kepada pahlawan iman. Nah, ini juga terkait, saling terkait akhirnya. Misalnya merayakan tentang bagaimana Bunda Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan. Yang diyakini oleh gereja Katolik itu 25 Maret, Pak Julitinus. 25 Maret menerima kabar dari malaikat Tuhan. Lalu itu dirayakan. Karena apa? Ini perayaan untuk pahlawan iman. Nah, kalau untuk pahlawan negara juga ada. Jadi keterkaitan semuanya ini sangat kompleks sebenarnya kalau kita pelajari detailnya begitu. Nah, terkait tadi lisan itu sudah ditulis, kan nyata-nyatanya seperti saya kasih contoh tadi, Pak, Tritunggal itu nyata-nyatanya tidak tertulis. Bahwa ada yang tertulis, ya, tetapi bahwa masih ada yang lisan itu pasti ada. Dan tidak bisa dipungkiri, apalagi terkait doktrin Tritunggal misalnya, Pak, itu sangat vital menurut saya. Nah, kalau kita hanya mensyaratkan yang tertulis, maka kita tertutup kemungkinan untuk menunjukkan bahwa sejak abad pertama itu ajaran Tritunggal sudah ada. Kenapa saya bilang begitu? Kita bisa menjawab orang yang mengatakan Tritunggal itu tidak relevan. Contohnya, Bapak Gereja Santo Ignatius dari Antioquia itu sudah mengajarkan, dia hidup tahun 50. Santo Polikarpus, itu dia hidup juga tahun 50-an. Mereka mengajarkan juga itu, Tritunggal. Santo Clemens ini Paus keempat. Nah, ini ketika kita melawan mereka, mereka mengatakan, oh tidak relevan, tidak ada dalam kitab suci. Pertanyaannya kan, 3 orang ini mengajarkan di zaman para rasul, kenapa tidak ada omongan bahwa itu sesat? Mengapa ajaran-ajaran lain seperti Gnostik, Doketisme itu langsung ada tulisan, ini sesat. Kenapa tidak ada tulisan dari Bapak Gereja lain mengatakan 3 orang ini mengajarkan kesesatan?
Nah, ini kita bisa gunakan untuk membantah mereka. Tapi kita akan mati ketika harus pakai ayat. Kita akan mati kutu menjawabnya. Nah, ini mungkin ada tanggapan dari Bapak. Silakan, Pak. Oke, memang Pak. Tapi ada satu buku yang saya baca bahwa bahkan bukan bapak-bapak gereja yang kita anggap sebagai pendahulu kita yang sebenarnya yang memberikan suatu statement sesat itu, tetapi Rasul Yohanes sendiri ketika dia menuliskan surat Yohanes 2. Nah, ketika dia melawan yang namanya, saya lupa, yang orang-orang gnostik juga, yang apa tadi? Dekotisme tadi, ya, doketisme ya, yang mengatakan bahwa Yesus itu bertubuh maya. Nah, itu kan ditolak oleh Yohanes, Rasul Yohanes di dua Yohanes itu. Jadi sebenarnya apa yang kita pelajari sekarang sebenarnya kadang-kadang kita hanya melihat melihat sesuai dengan doktrin kita, sesuai dengan dogma kita, sehingga kadang-kadang menyembunyikan sejarah yang ada. Nah, saya sih tidak bermasalah ya dari beberapa hal yang kita bicarakan hari ini, masalah gambar Yesus. Cuman di dalam iman Protestan itu, gambar Yesus itu tidak sama seperti Katolik, tidak mengimani bahwa itu adalah merupakan wujud dari Yesus itu sendiri. Lalu ketika ada patung itu, ada Yesus di dalamnya. Tidak. Nah, bagi orang-orang Protestan, kalau tadi Bro Gia mengatakan ada inkulturasi, itu orang Protestan itu tidak meyakini itu. Nah, itu aja. Jadi dia harus kembali kepada gambar Yesus itu, meskipun kita nggak tahu, kita nggak bisa memberikan suatu kepastian wajah Yesus itu seperti apa. Nah, begitu. Nah, itu iman di dalam khususnya di dalam kaum Injili. Kita percaya bahwa Yesus itu ada. Yesus itu ada, dan masalah untuk menyatakan gambar Yesus itu pun saya juga percaya akan hal itu. Cuman gambar aslinya yang dimananya itu pada masa itu tidak saya mengakui dari salah satu gambar yang sudah tersebar di media sosial itu. Nah, itu saya rasa kaum Injili sama dengan itu. Jadi itu hanya aksesori saja bagi kita. Gitu, Pak Gea. Oke. Nah, mungkin ini salah satu informasi, Pak. Jadi di dalam Katolik ya ada yang namanya penemuan kain kafan, ya, penemuan kain peluh ketika Yesus wafat. Nah, kain ini disimpan di Vatikan. Kain peluh itu penutup wajah, Pak, ketika Yesus wafat. Nah, kain peluh ini ketika zaman Santa Helena, itu ibunya dari Santo Konstantinus, mungkin kalau saya salah nanti bisa dikoreksi oleh teman-teman yang lain. Ini selain dia menemukan salibnya Yesus yang tertinggal di Bukit Golgota, dia juga menemukan kain itu. Nah, kain itulah sampai sekarang yang disimpan di Vatikan. Nah, ini juga menjadi rujukan, ya, bisa menjadi rujukan sebenarnya, dan sudah diteliti oleh banyak peneliti. Nanti Bapak coba kalau cek di Google nanti ada ada website yang namanya Yesaya, tulis Yesaya, nanti ada tentang kain kafan. Nah, itu sudah diteliti dan diyakini bahwa itu memang benar kain peluh Yesus yang terjiblak wajahnya. Itu yang mungkin ini informasi. Nah, terkait tadi inkulturasi, ya, terkait inkulturasi, sebenarnya di kampung kita itu sudah ada inkulturasi, Pak, baik dari Nomensen, bukan Nomensen, Deninger, ya,
baik dari Denninger maupun dari misionaris Katolik, ya. Jadi inkulturasi tadi yang saya katakan, penyebutan Lowalangi itu bukan dari luar, itu hanya ada di Nias. Karena Lowalangi itu ya keyakinan orang-orang penyembah roh-roh dan arwah-arwah waktu itu. Nah, ini saya tahu ini karena saya baca buku sejarah ini, Pak. Jadi ketika misionaris ini datang, mereka melihat bahwa orang-orang Nias ini menyembah, ada yang menyembah roh, ada yang menyembah kekuatan yang ada di dalam patung-patung yang gaib menurut mereka atau pohon-pohon. Maka orang yang datang ini, bagaimana caranya supaya mereka beralih dari penyembahan ini, supaya masuk kepada kekristenan tanpa kehilangan nama-nama tertentu di dalam agama yang mereka yakini pada zaman itu. Ya, termasuk kata Lowalangi itu. Nah, Lowalangi itu ya kalau kita telusuri tradisi kita, tradisi Nias, ya itu kan yang diyakini nenek moyang kita sebagai Tuhan yang tertinggi, ya, sebagai dewa tertinggi. Nah, ini yang saya maksud inkulturasi tadi. Jadi sama dengan gambar itu, ketika masuk ke suatu wilayah tertentu, dia akan menyesuaikan, tetapi bukan menghilangkan esensi bahwa ini adalah seorang yang pernah hadir di Palestina atau di Nazaret pada waktu itu, bernama Yesus. Entah bagaimana wajahnya, ini bukan diyakini ini sungguh-sungguh wajahnya, tetapi makna yang mau disampaikan bahwa tokoh ini pernah ada. Yesus ini pernah ada, dan dengan kita melihat secara visual ini kita bisa membayangkan paling tidak, oh, Yesus ini orang baik, Yesus ini pernah berjuang untuk keselamatan manusia. Nah, ini juga yang muncul ketika kita melihat patung pahlawan sebenarnya. Kita lihat, oh, itu Sudirman, atau itu tokoh-tokoh gitu ya, yang punya jasa. Nah, ini sebenarnya memang kita ada sedikit perbedaan. Saya kira perbedaan ini akan mengikis terus kalau kita coba mempelajari satu sama lain. Nah, ketika tadi yang diyakini oleh Injili bahwa itu tidak diyakini sebagai gambar asli Yesus, ya, kami orang Katolik juga sama. Ya, itu kan contohnya di Passion of Christ, itu kan bukan Yesus asli, itu pemeran film, ya. Tetapi kalau pemeran film itu gambarnya ditempel di rumah, lalu ketika melihat itu membayangkan kehidupan Yesus zaman dulu seperti apa, itu berbeda maknanya dengan kita mengatakan saya kagum kepada gambar ini. Nah, ini beda. Tapi saya kagum kepada sosok Yesus yang pernah ada. Begitu kira-kira. Jadi banyak hal-hal yang kita bisa kembangkan untuk mengembangkan iman kita, Pak Julitinus. Benar. Sebenarnya Pak Gea, ini hanya perbedaan pemahaman dan terlalu cepat untuk menyimpulkan keyakinan orang lain. Makanya kadang-kadang salah paham. Nah, di dalam kekristenan juga yang namanya inkulturasi tadi itu metode, Pak. Metode, tapi istilahnya di dalam kekristenan itu ada yang namanya teologi kontekstualisasi.